Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasma dan teman kelompok saya ada Nyole dan Adrian. Kami dari kelompok 2 kelas TP 1A. Jadi di sini kami akan menjelaskan fungsi tools yang terdapat pada tab menu page layout Microsoft Word. Jadi di sini kami menggunakan Microsoft Word 2013. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan page layout. Jadi page layout ini merupakan salah satu tab menu yang penting yang terdapat pada Microsoft Word, di mana page layout ini berfungsi untuk mengatur tata letak dan ruang halaman pada Microsoft Word, seperti pengaturan kertas, margins, orientasi, paragraf, hingga posisi objek gambar terhadap teks maupun objek lainnya. Jadi menu page layout ini terdiri dari 3 grup. Yang pertama itu ada page setup, kemudian ada paragraf, dan ada arrange. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan pada bagian page setup. Jadi page setup itu berfungsi untuk mengatur halaman yang melingkupi margins, orientasi, size, dan kolom-kolom dan lainnya. Pertama di sini ada icon margins, di mana ini berfungsi untuk mengatur jarak tepi tulisan terhadap teks dalam sebuah dokumen. Nah, di sini telah disediakan beberapa ukuran atau tepi yang terdapat pada Microsoft Word. Ada narrow seperti ini, moderate, ada wide. Nah, di sini juga terdapat ada custom margins, di mana kita bisa mengaturnya secara manual sesuai ketentuan yang kita inginkan. Misalnya pada bagian atas itu 1,5, ada kiri itu 2,5, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan memilih normal. Selanjutnya pada orientation ini berfungsi untuk mengatur orientasi atau posisi kertas kita saat kita ingin memprintnya, apakah dalam bentuk portrait atau landscape. Contohnya seperti ini landscape, maka dia otomatis akan berubah dalam bentuk landscape. Landscape seperti ini. Oke, atau dalam bentuk portrait. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada menu size, di mana ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas kita. Misalnya ada A4, ukuran A3, atau beberapa pilihan jenis kertas yang akan muncul secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan contohnya ukuran kertas A. Otomatis dia ukuran kertas kita berubah menjadi ukuran kertas A atau ukuran kertas A3 seperti ini. Namun di sini saya memilih yang letter. Nah, selanjutnya pada columns ini berfungsi untuk mengatur jumlah kolom dalam satu lembar. Di sini kita bisa memilih, di sini sudah terdapat beberapa pilihan kolom yang telah disediakan, dan kita juga bisa mengaturnya secara manual sesuai keinginan kita, beberapa kolom yang kita inginkan seperti ini. Misalnya di sini saya ingin mengubahnya dalam 3 kolom. Nah, kita tinggal memblok teks kita, kemudian memilih jumlah kolom yang kita inginkan. Di sini
ini contohnya kita gunakan 3. Nah, otomatis ini akan berubah atau terbagi dalam 3 kolom seperti ini. Kemudian pada Bricks ini berfungsi untuk memecah atau memisahkan paragraf ataupun tulisan ke halaman atau kolom lain, di mana di sini terdapat ada page breaks, ada section breaks. Nah, page breaks ini memecah tulisan ataupun paragraf ke halaman baru lainnya, sedangkan section breaks ini memecah tulisan atau paragraf berdasarkan section ke paragraf atau halaman selanjutnya. Misalnya seperti ini, pada kursor saya terdapat di sini, kemudian saya menekan ini, otomatis teks yang ada di bawahnya tadi akan berpindah ke halaman berikutnya seperti itu. Nah, jadi berikutnya itu ada line numbers, di mana ini berfungsi untuk mengatur penomoran dokumen setiap barisnya. Jadi misalkan dalam satu halaman itu ada 100 baris, maka tiap baris itu akan diberi nomor di samping dari angka 1 sampai 100. Misalnya seperti ini dalam halaman lembar saya ini, saya memilih line numbers continuous, maka otomatis setiap baris pada halaman lembar kerja saya ini terdapat penomoran secara otomatis. Kemudian selanjutnya itu ada hyphenation, di mana hyphenation ini berfungsi untuk mengatur tanda hubung pada tanda hubung kalimat. Nah, ini noun, ini pengaturan tanda hubung standar atau sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Nah, sedangkan automatic ini pengaturan tanda hubung secara otomatis. Misalnya kita lihat pada ujung-ujung pada halaman lembar kerja saya ini, kemudian saya mengklik automatic, maka otomatis itu tanda hubung akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya memilih noun saja. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya pada penjelasan paragraf akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyole. Saya akan menjelaskan fungsi tools menu baik layout pada bagian paragraf. Fungsi paragraf dalam menu layout pada Microsoft Word. Grup paragraf pada menu baik layout Microsoft Word berfungsi mengatur besarnya jarak paragraf yang menjorok ke kiri atau ke kanan dan jarak antar baris kalimat satu ke baris lain. Indent digunakan untuk mengatur jarak paragraf terhadap margin atau besarnya jarak. Paragraf menjorok ke kiri dan ke kanan. Indent merupakan tanda pada ruler yang mengatur jarak paragraf yang menjorok ke dalam halaman. Spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf atau baris atas bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. Grup array MC Word. Di dalam grup array itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi gambar pada kertas.
kedua, warp text. Jadi warp text ini mengatur posisi gambar terhadap teks. Apakah di atas atau di belakang teks. Nah, yang ketiga, blank flower. Blank flower ini mengatur gambar agar berada di depan teks sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, keempat, send backward. Send backward ini mengatur posisi gambar agar berada di belakang tulisan. Yang kelima, selection pen. Nah, selection pen ini mengatur objek seperti gambar atau shape untuk disembunyikan dan dimunculkan atau mempermudah penyeleksian semua atau beberapa objek tertentu. Nah, yang keenam, align. Align ini mengatur kelurusan gambar terhadap tulisan. Nah, yang ketujuh, group. Group ini menyatukan beberapa objek atau gambar menjadi satu agar mudah diatur. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, rotate. Rotate ini merotasi besarnya sudut kemiriman gambar atau foto sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, jadi itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi dari tools yang terdapat pada tab menu back layout Microsoft Word. Dan jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada video penjelasan kami meminta maaf dan mohon koreksinya pada kolom komentar. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.